Bab 3651-3650 untuk membunuh 23 ahli dari balapan puncak. Pergi. Sudah waktunya untuk menuai hasilnya. Wang Xian melayang di kehampaan dan tidak melanjutkan terbang. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh, merasakan situasi di sekitarnya. Sudah sulit baginya untuk kembali ke negara dewa kosmosnya di kehampaan sekitarnya. Dia membutuhkan 5 hingga 6 detik untuk membuka celah kosong dan keluar. Alasannya adalah karena raksasa luar angkasa. Raksasa luar angkasa tidak memiliki negara dewa kosmos mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa tubuh mereka sendiri adalah negara dewa mereka sendiri dan sumber energi mereka. Karenanya, mereka tidak dapat segera melarikan diri. Dan beberapa raksasa luar angkasa memiliki kemampuan khusus dan ruang khusus. Misalnya, domain Kun dari Kun tidak dapat melarikan diri kembali ke negara dewa mereka sendiri di dalam domain Kun. Di wilayah yang tak terkalahkan, ada sisa-sisa zat khusus raksasa luar angkasa yang jatuh selama perang besar. Sempurna. Jika orang-orang itu ingin kabur, mereka hanya bisa mengandalkan terbang. Wang Xian tersenyum. Dia menyapu pandangannya ke depan dan belakang dan memutar tubuhnya ke samping. Hah! Maka Raja Naga telah berhenti. Lalu Raja Naga telah berhenti. Apakah dia sudah berhenti? Apakah dia menemukan kita? Namun, kerangka barbar bintang dan klan kerangka lainnya hanya berjarak 1 menit dari kita. Raja Naga itu tidak bisa kabur. Saudara asli San, kendalikan kapal iblismu dan percepat. Di belakang, ketika Wang Xian berhenti, ke-15 setan melihat sesuatu melalui mata mereka dan segera berteriak. Kami telah menghubungi pemimpin kerangka barbar bintang dan yang lainnya. Hahaha, mereka akan menemui kita. Sulit bagi kita untuk menerobos ruang angkasa dan melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi kita. Raja Naga sudah mati. Raja Naga terlalu sombong dan sombong. Lupakan, kita hanya bisa menyalahkan dia karena memiliki harta di tangannya. Dengan kekuatan kita, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuhnya dengan mudah. Ada 15 dari kita, termasuk pemimpin kerangka barbar bintang dan 8 lainnya, terutama pemimpin kerangka barbar bintang. Pasukan kerangka di bawah komandonya sangat menakutkan. Dengan kekuatan kita, dengan kakak asli San dan pemimpin kerangka bintang barbar, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk membunuh Raja Naga. Mata iblis bersinar saat mereka berkata dengan percaya diri. Jika mereka bergandengan tangan, itu akan sangat menakutkan. Sisi lain memiliki monster tua tingkat atas wilayah yang tak tertandingi, pemimpin kerangka bintang barbar, dan mereka juga memiliki iblis gunung asli yang kuat. Ada lebih dari 20 ahli wilayah yang tak tertandingi dan 2 ahli ras puncak. Sangat mudah untuk membunuh monster tua. Meskipun Raja Naga dapat dengan mudah membunuh Mad Hex, mereka juga memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Naga. Seseorang harus tahu bahwa mereka bergabung dengan klan kerangka. Taktik laut kerangka klan kerangka bisa dengan mudah menghabiskan para ahli sampai mati. Ditambah dengan fakta bahwa mereka menyerang dari samping, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Kami telah melihat Raja Naga. Mereka belum lolos. Mereka sangat percaya diri. Mereka benar-benar menunggu kita. Segera, iblis dari gunung asli, yang mengendalikan kapal iblis, melihat sosok yang mengambang di kehampaan di depan mereka. Kegembiraan meledak dari mata iblisnya. Dia di sini. Wang Xian, yang berdiri dalam kehampaan, mengalihkan pandangannya ke kiri. Tatapannya menyapu 15 iblis di kapal iblis, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia mengalihkan pandangannya ke kanan. Di sana, kerangka burung yang sangat besar sedang terbang. Di langit di atas burung kerangka, 8 kerangka berdiri diam di sana. Salah satu kerangka memegang pedang hitam besar dan berdiri di tengah. Raja Naga dari Istana Naga, iya. Kebetulan sekali. Iblis dari gunung asli mengendalikan kapal iblis dan perlahan berhenti di udara. Dia menilai Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Kebetulan sekali, Wang Xian memandangi gunung asli, yang memiliki sayap iblis. Itu sangat kokoh dan memiliki aura yang dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya. CHIRP. Di sisi kanan, kerangka burung berhenti di udara dan berteriak. 8 ahli kerangka di atasnya tidak bergerak. Saya mendengar bahwa Raja Naga memiliki buah suci untuk menstabilkan pikirannya. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan semuanya kepada kami. Cahaya merah darah di mata iblis dari gunung asli perlahan merembes keluar.
Seluruh tubuhnya perlahan mengembang. Aura iblis menyebar ke segala arah. 14 setan di sekitarnya menggerakkan tubuh mereka dan terbang ke samping. Mereka mengepakkan sayap iblis raksasa mereka dan perlahan mengepung mereka. Hehe, kudengar kepala iblis adalah dekorasi yang cukup bagus. Saya bisa menukar buah surgawi dengan kepala Anda. Wang Xian menjawab sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata gunung asli. TSK, sepertinya kita harus mengambilnya sendiri. Asli San mengepakkan sayap iblisnya saat mendengar kata-katanya. Matanya menunjukkan tatapan sinis saat dia tertawa sinis. Asli San, kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Aku masih menginginkan kerangka naga dewa lainnya. Pemimpin Star Barbarian, yang berdiri di tengah tengkorak burung tengkorak di sisi kanan, berkata dengan datar. Hualalala, hualalala, hualalala. Begitu dia selesai berbicara, 7 kerangka di sampingnya langsung terbang. Di saat berikutnya, adegan menakutkan muncul di depan semua orang. Di belakang mereka, kerangka yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di belakang mereka. Sekilas, tidak ada satupun editor yang terlihat. Kerangka terkuat adalah burung kerangka terbang, binatang kerangka tergeletak di tanah, dan penyihir kerangka memegang tongkat sihir yang tampak menyeramkan dan aneh. Penyihir kerangka ini terbakar dengan api neraka hitam. Korps api neraka dan korps angkatan laut skeleton adalah simbol ras kerangka. Api neraka mewakili jarak jauh, dan laut kerangka mewakili pertempuran jarak dekat. Mereka semua menggunakan taktik laut manusia. Di belakang setiap monster tua kerangka, pasukan memiliki jangkauan lebih dari 100 juta km. Terutama tentara kerangka dari pemimpin kerangka barbar bintang pusat. Satu pandangan bahkan tidak bisa melihat ujungnya, 10 kerangka di sekelilingnya. Masing-masing aura mereka tidak lebih lemah dari prajurit tingkat 3 penguasa alam semesta biasa. Bahkan setelah menyaksikan 15 iblis kuat ras kerangka, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah salah satu aturan pertempuran teratas klan, jangan pernah terlibat dalam pertempuran 1v1 dengan kerangka. Pada tingkat yang sama, kemungkinan klan kerangka menjadi tak terkalahkan lebih tinggi. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Skeleton si iblis, sangat bagus. Aku akan mengambil kepala iblis. Skeleton si, aku akan menghancurkannya. Wang Xian melihat kerangka laut di sebelah kanannya dan matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang ahli dari ras kerangka. Itu benar-benar taktik menggunakan lautan manusia. Itu luar biasa dalam hal jumlah. Kekuatan gabungan dari orang-orang ini jauh lebih kuat daripada larangan setan gila. Namun, ada satu hal. Kecuali mereka menyerang pada saat yang sama, jika tidak. Sombong, TSK. Hari ini, aku akan mengubur Raja Nagamu di zona tak terkalahkan. Sekelompok setan menatap Wang Xian dengan dingin. Gelombang angin iblis terbentuk di belakangnya. Bab 3652-3651 memenggal 23 pakar balap puncak. Memukul. Ledakan, 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 ledakan. Angin iblis terbentuk di sisi kiri, dan badai gelap yang menakutkan menyelimuti seluruh ruang. 15 ahli iblis, masing-masing berisi aura yang kuat. Kapal iblis. Asli Mountain Demon mengeluarkan geraman rendah, dan dengan lambaian tangannya, kapal iblis itu melayang di tengah badai dan berkembang pesat. Kapal iblis, yang awalnya berukuran 1000 meter, tampaknya telah mengembang puluhan ribu kali saat menghadapi angin. Seluruh kapal memancarkan kilau gelap. Sayap iblis di layar tampaknya bertahan saat mereka mengepak sedikit. Energi yang menakutkan sedang muncul. Membunuh. Di sisi kanan, pemimpin kerangka barbar bintang perlahan mengangkat pedang raksasa di tangannya dan mengeluarkan suara dingin. Mengaum, retakan, membunuh, membunuh, membunuh. Dalam sekejap, pasukan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mengaum. Membunuh, 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 membunuh. 7 ahli kerangka lainnya juga meraung marah. Angin iblis, menelan. 15 iblis dari gunung asli meraung marah saat angin iblis yang menakutkan menyapu Wang Xian. Kapal iblis di tengah memancarkan kilau yang dalam dan jantung berdebar saat mengunci Wang Xian. Hehe, Wang Xian melihat angin iblis yang menyerangnya lebih dulu. Senyum dingin muncul di matanya. Kekuatan gabungan dari iblis dan kerangka di sekitarnya pasti lebih kuat dari larangan setan gila. Namun, bagi Wang Xian, larangan setan gila bahkan lebih sulit untuk dihadapi.
Ini karena serangan mantra kegilaan terlarang mampu menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi tanpa restu Wang Xian. Namun, jika mereka ingin menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi, mereka akan membutuhkan serangan gabungan dari sebagian besar iblis dan kerangka. Setelah serangan tersebar atau diluncurkan satu demi satu, tidak mungkin untuk menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Itu sama untuk tentara kerangka. Lempeng naga Tai Chi sangat berbeda dari harta pertahanan bawaan biasa. Itu memiliki kekuatan hidupnya sendiri dan dibentuk oleh avatar terang dan gelap Wang Xian. Itu tidak perlu dikendalikan atau dikonsumsi untuk dapat meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak seperti harta bawaan lainnya, itu tidak perlu dikendalikan. Kalian semua akan mati. Menabrak. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan sayap suci yang baru jadi muncul di belakangnya. Dalam sekejap, dia menyerang ke-15 iblis itu. Kecepatannya maksimal. Selain iblis dari gunung asli yang dapat dengan jelas melihat kecepatan Wang Xian, sulit untuk melihat yang lainnya. Bang! Wang Xian, yang sedang terbang, memegang batu gilingan 5 elemen di tangannya dan memimpin untuk menemui kapal iblis itu. Batu kilangan 5 elemen tumbuh lebih besar dan menabrak kapal iblis. Ledakan. Suara benturan keras terdengar. Seluruh cakram naga Tai Chi terlempar ke belakang. Dis Tai Chi Dragon berputar di sekitar tubuhnya. Wang Xian benar-benar mengabaikan serangan angin iblis dan mengunci iblis satu persatu. PFFT. Apa? Pada saat ini, iblis dari gunung asli memuntahkan seteguk darah. Serangan dari harta bawaan, kapal iblis, telah mengenai tubuhnya, menyebabkan dia terluka. Namun, dia bahkan lebih terkejut dengan kecepatan menakutkan Wang Xian. Bagaimanapun, angin iblis adalah salah satu alat ampuh dari 15 iblis. Bahkan jika serangan ini bukan yang terbaik, itu masih bisa menjadi yang terbaik. Ditambah dengan kapal iblisnya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir bahkan larangan iblis gila.com. Namun, bagaimana dengan Raja Naga? Dia akan terbang, mengabaikan angin iblis, dan menerbangkan kapal iblis. Tidak peduli seberapa kuat dia, dalam perhitungan mereka, Raja Naga harus melawan di sana. Begitu dia melawan, laut kerangka dari klan kerangka akan dapat langsung mengepung Raja Naga. Kemudian, mereka akan menggunakan taktik kerangka laut untuk terus mengepung dan menyerang dari samping. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa menghabiskannya sampai mati. Orang harus tahu bahwa gunung asli sebanding dengan tingkat cendekiawan tua Tai Sui Monster King. Adapun pemimpin kerangka barbar bintang dari klan kerangka, kekuatannya mendekati tingkat setan gila. Bahkan jika dia bukan tandingan iblis gila, dia tidak terlalu takut. Kecepatan yang mengerikan. Ini buruk. Raja Naga ini mencoba menghancurkan mereka satu persatu. Ini buruk. Ekspresi asli Mountain Demon berubah drastis. Pemimpin kerangka barbar bintang, bergeraklah. Kita tidak bisa dipatahkan satu persatu. Dia dengan cepat berteriak pada pemimpin kerangka barbar bintang di seberangnya. Membunuh. Ketika pemimpin kerangka barbar bintang melihat Wang Xian bergerak dan melihat kecepatannya yang menakutkan, api hantu di pupil matanya terus melompat. Segera, dia mengeluarkan raungan keras. Dia memegang pedang hitam besar di tangannya dan terbang langsung. Retak, 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 bunuh. Di samping, 7 ahli kerangka lainnya mengikuti dari kiri dan kanan dan menyerbu. Seluruh korps skeleton Navi mengikuti di belakang mereka. Menurutku, kalian lebih buruk daripada segel iblis gila itu. Kamu mencari kematian. Wang Xian mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan mengunci iblis. Dia terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan kecepatan Wang Xian, dia paling tidak takut dikepung. Selanjutnya, mereka belum membentuk formasi pengepungan. Mereka hanya mengejar kematian. Oh tidak, target Raja Naga adalah aku. Mimpi buruk iblis, kendalikan. Mimpi buruk langit berbintang, bunuh. Ekspresi pembangkit tenaga kerangka yang diserang oleh Wang Xian berubah drastis. Energi berwarna merah darah melonjak ke arah Wang Xian dari mata iblisnya. Guyuran. Namun, Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Naga Tai Chi melingkari tubuhnya dan lengannya berubah menjadi cakar naga. Tidak bagus, dukung Blackstone Flame. Murid dari 14 setan lainnya berkontraksi. Mereka mengepakkan sayap iblis mereka, dan senjata muncul di tangan mereka satu persatu. Mereka menebas ke arah Wang Xian pada saat bersamaan. Namun, di mata Wang Xian, kecepatan mereka terlalu lambat.
Kekuatan kelompok setan tua dari wilayah yang tak terkalahkan ini paling banyak sebanding dengan 3 hingga 4 penguasa alam semesta tingkat 3 biasa. Akan mudah bagi mereka untuk bertarung melawan penguasa alam semesta level 1 bersama-sama. Namun, Wang Xian adalah eksistensi yang bisa bertarung melawan penguasa alam semesta tingkat 2. Terutama dalam hal kecepatan, dia 1,5 level lebih tinggi dari mereka. Di bawah kecepatannya, iblis tidak bisa mengikuti sama sekali. Energi pada cakar naga bergejolak, dan kekuatan penghancur dari 5 elemen diterapkan ke lengan, menghancurkan mimpi buruk iblis secara langsung. Ledakan, cakar naga menyapu dan iblis itu tertangkap di tangannya. Mengaum, 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 5 elemen Millstone terbang keluar dari tubuh Wang Xian. Itu memancarkan raungan naga surgawi dan langsung menuju iblis. Bang! Satu gerakan, bunuh instan. Yang pertama, Wang Xian tersenyum tipis. Sepasang mata naganya menatap iblis berikutnya saat dia langsung menyerang iblis itu. Dengan aktivasi sayap suci Inoriginator, dia menghilang sekali lagi. Oh tidak, mari bergabung untuk bertahan. Tunggu, tunggu. Ketika iblis dari gunung asli melihat salah satu rekannya terbunuh, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung keras. Perlindungan iblis. Demon Wings, lindungi dirimu. Setan teratai. 14 setan meraung dengan marah saat mereka mendekat dengan cepat. Lapisan pertahanan bangkit. Merusak. Wang Xian memegang batu kilangan 5 elemen di tangannya. Dia mengedarkan energinya dan memadatkannya menjadi pedang penghancur yang menyerang pertahanan. Retakan, retakan. Pedang penghancur mendarat dan semua pertahanan runtuh seketika. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan tubuhnya bergoyang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tubuh naga suci dan menyerang. Bab 3653-3652 membunuh 23 ahli ras puncak. Turun. Ini sudah berakhir. Ketika Wang Xian berubah menjadi tubuh naga surgawi dan menyerang mereka, mata gunung asli dan iblis lainnya dipenuhi ketakutan. Kekuatan Raja Naga jauh di luar imajinasi mereka. Kekuatan ini setingkat ksatria alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Itu satu tingkat lebih tinggi dari iblis tua gila itu. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Setan gunung asli mau tidak mau mengaum dengan suara rendah, matanya dipenuhi keterkejutan. Seorang ksatria alam semesta puncak, seberapa kuat dia? Level iblis gila, di mata mereka, sudah berada di puncak alam semesta. Bahkan ras puncak lainnya, makhluk yang bermutasi itu, tidak sehebat Raja Naga sebelum mereka. Dia mengabaikan serangan dari 15 pembangkit tenaga listrik. Dia dengan mudah membunuh salah satu teman mereka. Kekuatan ini membuat tubuh mereka gemetar. Mengaum. Wang Xian meraung liar. Batu kilangan 5 elemen menyatu ke dalam tubuhnya dan ekor naganya tersapu. Wang Xian saat ini memiliki harta karun tertinggi, mata naga, di pupil matanya. Harta tertinggi bawaan elemen air juga telah menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan dua harta bawaan tertinggi dan Wang Xian saat ini, dia hampir melepaskan 90% dari kartu trufnya. Cakram naga Tai Chi, penggilingan 5 elemen, dan kecepatan sayap suci inkorporeal. Saat ini, selain elf yang menyertai dan avatar hantu Netherworld, Wang Xian telah mengambil yang lainnya. Itu bahkan lebih kuat daripada saat dia menggunakan batasan iblis gila saat itu. Alasan utamanya adalah untuk mencegah 15 iblis bergandengan tangan dengan 8 pusat kekuatan dari klan kerangka. Sebelum pihak lain dapat bereaksi, dia harus menghancurkan pembangkit tenaga dari klan iblis. Begitu mereka dihancurkan, 8 pembangkit tenaga dari klan kerangka juga tidak akan bisa bertahan. Ledakan, membela, ekor naga menyapu dan 14 iblis yang tersisa meraung ketakutan dan putus asa. Pertahanan energi yang mereka pancarkan diblokir. Mereka hanya bisa menggunakan tubuh fisik mereka untuk mempertahankan diri. Sayap iblis melindungi tubuh mereka dan memblokir serangan. Ledakan. Namun, sapuan Wang Xian mendarat di 5 iblis terlebih dahulu. Kekuatan penghancur dan kekuatan mengerikan dari naga surgawi menyebabkan aura dari 5 iblis menghilang seketika. Darah kilin. Nenek moyang kita telah turun ke dalam perlindungan para iblis. Ketika iblis di belakang melihat kelima rekan mereka dibunuh seketika, hati mereka menegang dan mereka meraung dengan sekuat tenaga. Bang, 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 beberapa poni keras terdengar secara berurutan. Itu tidak berguna. Pertahanan mereka sama sekali tidak berguna.
Serangan Wang Xian sendiri mendapat dukungan dari 5 elemen penggilingan. Bahkan Master Alam Semesta level 2 harus melakukan perlawanan kekuatan penuh. Mereka bahkan tidak bisa mencapai level 1 penguasa alam semesta. Bagaimana mereka bisa menolak? 4 ledakan keras terdengar secara berurutan. 4 iblis lainnya terbunuh. Setan bernama asli Mountain tidak bertarung langsung. Saat Wang Xian berhenti menyerang iblis lainnya, dia melarikan diri dari jangkauan ekor naga. Setan lainnya juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak bisa menolak. Saat ini, mereka mengerti bahwa jaraknya terlalu besar. Raja Naga bukanlah seseorang yang bisa mereka kelilingi dan bunuh. Bahkan jika ada pembangkit tenaga dari ras kerangka. Bahkan jika mereka mengepung Raja Naga, dia mengerti sekarang bahwa dia pasti tidak akan bisa membunuh Raja Naga. Sebaliknya, dia malah akan dibunuh. Namun, sudah terlambat. Membunuh. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Wang Xian langsung merasakan serangan kuat datang ke arahnya. Oh, merasakan serangan ini, dia mengangkat alisnya sedikit. Serangan ini sangat kuat. Beberapa di antaranya jauh lebih kuat daripada level Raja Iblis Air tertinggi. Dia memutar kepala naganya dan melihat serangan datang ke arahnya. Serangan pedang dari pemimpin Star Barbarian menyerbu ke arahnya dengan gelombang energi. Di tengah jejak pedang, kerangka ganas dan menakutkan muncul dari sinar pedang. Sinar pedang yang mengerikan itu panjangnya lebih dari 100 juta kilometer. Lebih dari 100 juta kilometer, lebih dari 1 miliar kerangka muncul dari pedang Rai. Mereka menyerang Wang Xian serempak. Serangan ini sangat aneh dan menakutkan. Bala bantuan dari pemimpin kerangka barbar bintang ada di sini. Pemimpin kerangka bintang barbar begitu kuat. Dia jauh lebih kuat dari yang kita harapkan. Bagus. Di depan, 5 pembangkit tenaga iblis yang tersisa melihat serangan dari pemimpin kerangka barbar bintang dan mata mereka berbinar dengan harapan. Tanduk naga yang luar biasa. Wang Xian melihat pancaran pedang dan tanduk naga memancarkan pancaran. Ledakan. Pancaran 9 warna dan 2 tanduk naga yang sangat gemilang dikelilingi oleh Phantom of a Divine Dragon. Mereka langsung menuju pancaran pedang. Ledakan. Tanduk naga bertabrakan dengan pancaran pedang dan kerangka yang muncul dari pancaran pedang runtuh dengan cepat. Kalian dari klan kerangka, jangan cemas. Setelah aku membunuh orang-orang dari klan iblis, giliranmu. Wang Xian berkata dengan tenang. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan kilat menyambarnya. Retakan. Wang Xian mengabaikan ahli ras kerangka yang menyerangnya. Dia terus menyerang 5 iblis yang tersisa. Tidak. Pemimpin ras kerangka barbar bintang, selamatkan kami. Begitu kami terbunuh, akan sulit bagi kalian untuk melarikan diri. Salah satu iblis merasa bahwa kematian sedang menyelimutinya. Dia berteriak pada ahli ras kerangka dengan ekspresi ketakutan. Mereka sama sekali bukan tandingan klan kerangka. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan sekarang adalah para ahli klan kerangka. Sudah terlambat. Apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda sekelompok rekan pencari kematian telah mengikuti saya dari belakang? Kata Wang Xian dengan wajah penuh ejekan. Cakar naganya mencakar iblis itu. Ah! Jeritan sengsara itu langsung terdengar. Wang Xian tidak mengalami fluktuasi sedikit pun saat dia terus mengunci iblis berikutnya. Lari. Pada saat ini, 4 kerangka yang tersisa meraung dengan keputusasaan di wajah mereka. Mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan berbalik untuk melarikan diri. Tubuh iblis itu bergetar hebat. Dengan lambaian tangannya, kapal iblis itu muncul di depannya. Dia duduk di atasnya dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayapnya dengan keras dan batu gerindra 5 elemen muncul di tengah kedua sayapnya. Di bawah kepakan sayap suci tanpa prima, batu kilangan 5 elemen menyerang iblis Gunung Asril dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Api neraka, bakar. Di belakang Wang Xian, pemimpin kerangka Star Barbarian dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Api hantu di dalam lubang berdenyut tanpa henti seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang menakutkan. Pemimpin kerangka Star Barbar meraung dan mengacungkan pedang besar di tangannya di depannya. 7 kerangka lainnya juga melepaskan serangan kuat yang ditujukan pada Wang Xian. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar saat gelombang energi melonjak ke lempeng naga Tai Chi. Bayangan lempeng naga Tai Chi ada di belakangnya,
memblokir serangan api neraka dan yang lainnya. Bang! Di depannya, setan-setan gunung asli yang melarikan diri merasakan teror yang luar biasa. Batu giling 5 elemen besar sekali lagi bertabrakan dengan kapal iblis. Perbedaannya adalah kali ini, dia merasakan kekuatan hisap yang menakutkan datang dari belakangnya. Dia merasa seolah-olah kapal itu berputar-putar. Batu kilangan 5 elemen mulai berputar. Bab 3654-3653 hancur total. Berdengung, berdengung. Pabrik penggilingan 5 elemen beroperasi saat energi mengerikan merobek seluruh kapal iblis. Harta bawaan bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan Wang Xian dengan kekuatannya. Namun, energi dari penghancuran 5 elemen melonjak ke kapal iblis dan merusaknya. Iblis dari gunung asli, yang berada di kapal iblis, gemetar hebat saat ekspresi putus asa muncul di matanya. Berlari, dia mengeluarkan raungan gila dan meninggalkan kapal iblis, melarikan diri ke kejauhan. Mengaum. Namun, saat dia melarikan diri, 5 naga suci mengebor batu kilangan 5 elemen dan menyerangnya. Kekuatan batu kilangan 5 elemen sebanding dengan iblis gila biasa di wilayah yang tak terkalahkan. Dan setan gila bisa membunuh setan gunung asli. Dihadapkan dengan serangan batu giling 5 elemen, tidak ada cara baginya untuk mengelak. Tidak. Raungan putus asa terdengar. Pada saat ini, iblis dari gunung Asreya telah benar-benar runtuh. Mengaum, mengaum. 5 naga suci menggigit tubuhnya dan menariknya langsung ke atas batu kilangan 5 elemen. Menabrak. Di samping, Wang Xian mengayunkan tubuh naganya yang besar. Dia mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan membunuh semua iblis lainnya dengan mudah. Mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Oh tidak, pemimpin, Raja Naga itu sangat kuat. Oh tidak, 15 iblis dari ras iblis terbunuh dengan mudah. Pemimpin, Raja Naga ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Begitu mereka mati, kita tidak akan menjadi tandingan mereka. Pada saat ini, 8 ahli ras kerangka di belakang melihat pemandangan ini. Api hantu mereka melompat dengan keras dan dipenuhi ketakutan. Mereka bersiap untuk bergabung dengan 15 iblis untuk menghadapi Raja Naga, memaksanya untuk mengambil harta yang dapat menstabilkan pikirannya. Pada akhirnya, 15 iblis dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga. Meskipun 15 iblis ini tidak sekuat mereka, mereka tidak lebih lemah dari mereka. Namun, mereka dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga. Kekuatan garis pertempuran Raja Naga juga mengejutkan mereka. Berlari, pemimpin kerangka barbar bintang melihat pemandangan ini dan api hantu di matanya terus melompat. Dia tidak ragu dan segera memesan. Berlari, kekuatan Raja Naga bukanlah tandingan mereka. Pemimpin kerangka bintang barbar berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan iblis gila dengan 7 prajurit tengkorak, tetapi Raja Naga di depannya bahkan lebih menakutkan daripada iblis gila. Ini bertentangan dengan pemahaman mereka. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria alam semesta dapat melepaskan kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pemimpin pikiran Star Barbarian Skeleton berpacu, tetapi gerakannya tidak lambat. Dia melarikan diri dengan cepat. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalian semua bisa tinggal di sini. Wang Xian memperhatikan 8 pembangkit tenaga kerangka yang mencoba melarikan diri. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayap suci tanpa prima dan mengejar mereka dengan kecepatan yang beberapa kali lebih cepat dari mereka. Pemimpin, kecepatan Raja Naga itu sangat cepat. Dia dapat dengan mudah mengejar kita. Salah satu ahli kerangka mau tidak mau melirik ke belakang. Dalam sekejap, dia berteriak ngeri. Tentara tengkorak, bertahan. Pemimpin kerangka barbar bintang dapat merasakan bahwa Raja Naga semakin dekat dan dekat dengan mereka. Dia berteriak keras. Tentara kerangka, bunuh. Pelayanku, bunuh. 7 ahli kerangka lainnya segera memerintahkan bawahan mereka untuk menyerang Wang Xian. Retakan, 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 mengaum, mengaum. Kerangka lainnya tidak berani menolak perintah yang diberikan oleh ahli kerangka. Api menari-nari di mata mereka saat mereka menatap langit. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak bisa mengunci Wang Xian. Namun, dengan kendali dari 8 ahli kerangka, mereka segera meluncurkan serangan mereka ke atas. Ledakan, 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 api neraka, bakar. Dalam sekejap, kerangka tak berujung melancarkan serangan mereka,
menutupi seluruh area. Serangan padat menyebabkan seluruh ruang berubah warna. Lebih banyak semut yang bisa membunuh seekor gajah. Ketika semua jenis energi dikumpulkan bersama, kekuatannya sangat menakutkan. Namun, masih ada celah besar antara Wang Xian dan skeleton Navi. Ayo ambil skeleton Navi Corps ini dan uji serangan terkuat dari 5 elemen Millstone. Wang Xian mengepakkan sayapnya. Naga Tai Chi yang melingkar di sekelilingnya memblokir serangan yang padat. Dia melambaikan cakar naganya dan 5 elemen batu gerindra terbang dengan segera. Wang Xian membuka kepala naganya dan gelombang energi dari 5 elemen melonjak menjadi 5 elemen Millstone. Pada saat yang sama, batu kilangan 5 elemen mulai berputar. Saat berputar, itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Naga surgawi pada batu kilangan 5 elemen mulai berubah menjadi ilusi dan secara bertahap berubah menjadi warna keabu-abuan yang merusak. Pada saat ini, batu kilangan 5 elemen tampaknya telah mengalami transformasi dan berubah menjadi batu kilangan penghancur dunia yang mengerikan. Kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar dan putus asa jatuh ke depan. Serangan macam apa ini? Merasakan kekuatan dari batu kilangan 5 elemen, tubuh pemimpin kerangka bintang barbar itu bergetar. Pada saat ini, 5 elemen Millstone telah mencapai ukuran lebih dari 100 juta kem, jauh lebih besar dari planet alam semesta. Seluruh batu kilangan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Weng, batu kilangan 5 elemen dengan cepat berputar, kekuatan penghancur menuju ke arah pasukan kerangka. Mengaum, kerangka yang tak terhitung jumlahnya dalam pasukan kerangka mengangkat kepala mereka dan memandangi batu kilangan penghancur dunia di langit dengan ngeri. Ledakan, saat serangan Five Elements Millstone mendarat, itu disertai dengan dampak yang mengerikan. Batu kilangan 5 elemen itu seperti penggiling daging, dan semua kerangka dalam jangkauannya dengan cepat runtuh. Tubuh mereka berubah menjadi potongan-potongan, benar-benar berubah menjadi tulang kering. Serangan yang mengerikan telah menyebabkan setengah dari pasukan kerangka dan prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya mati. His, lari, lari. Raja Naga ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Berlari. 8 ahli kerangka benar-benar ketakutan saat melihat pemandangan ini, dan mereka tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk bertarung. Teknik terkuat skeleton adalah pasukan kerangka mereka. Itu adalah lautan kerangka mereka yang sangat besar. Pembangkit tenaga dari klan kerangka yakin bahwa mereka dapat melawan 2 atau bahkan 3 pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama karena mereka mengandalkan pasukan kerangka mereka. Namun, setengah dari pasukan kerangka dari 8 pusat kekuatan telah dihancurkan oleh serangan Raja Naga. Kemampuan yang begitu kuat sama sekali tidak setingkat serangan ksatria alam semesta. Sulit bagi mereka untuk membayangkan keberadaan menakutkan seperti apa yang mereka hadapi. Dia memang sangat kuat. Wang Xian melihat kekuatan pelat pemusnahan 5 elemen. Matanya berbinar. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan dengan cepat mengejar 8 ahli kerangka. Tanpa pasukan kerangka, ahli kerangka tidak terlalu kuat di antara mereka yang memiliki level yang sama. Wang Xian mengunci pemimpin kerangka barbar bintang dengan pedang hitam besar di tangannya. Cakar naganya langsung mencakarnya. Enyah. Pemimpin kerangka Star Barbar merasakan bahwa Wang Xian sedang menyerangnya. Dia menebas dengan pedang besarnya. Saat pedang Rai ditebas, kerangka yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul dari sinar pedang dan menerjang Wang Xian. Berdengung, tanduk naga Wang Xian bersinar dan dengan mudah menghancurkan sinar pedang. Kecepatannya langsung meningkat dan cakar naganya muncul di atas kepalanya. Bab 3655-3654 Panen. Bang! Cakar naga mencakar ke bawah. Pemimpin Star Barbarians mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Api hantu di matanya sangat redup. Kita seharusnya tidak datang untuk memburu Raja Naga. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Namun, penyesalan tidak berguna. Bang! Energi mengerikan menyerang api kehidupannya dan menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Pemimpin Star Barbarians. 7 kerangka lainnya berteriak putus asa saat melihat ini. Sekarang giliranmu. Namun, pada saat ini, suara tenang terdengar. Kehancuran telah tiba. Ini bukanlah pertarungan dengan level yang sama. Itu jauh lebih mudah daripada saat dia melawan larangan kegilaan. Namun, dia telah melakukan penangkapan jiwa pada kerangka lainnya. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, dia berhasil melakukan penangkapan jiwa dan memperoleh banyak informasi. Mengaum. Di samping,
Di pabrik penggilingan 5 elemen, naga dewa 5 elemen terjalin bersama dan memuntahkan sungai kehancuran yang panjang, memadamkan api kehidupan dari pasukan kerangka lainnya. Semua kerangka hancur. Setan dan kerangka yang mengelilingi dan membunuh Wang Xian semuanya mati. Hehe, panen kali ini lumayan. Wang Xian, yang melayang di kehampaan, mengalihkan pandangannya ke kehampaan di sekitarnya dan mengungkapkan senyuman. Energi yang terkandung dalam masing-masing dari 15 iblis yang dia bunuh adalah 2 hingga 3 kali, atau bahkan 3 hingga 4 kali lipat, dari energi penguasa alam semesta level 3 biasa. Energi yang terkandung dalam iblis tertinggi gunung asli lebih dari 10 kali lipat dari ahli biasa di level yang sama. Adapun 8 ahli kerangka, di antara pasukan kerangka mereka, ada 30 bawahan kerangka dari penguasa alam semesta level 3. Menambah mayat mereka, panen ini saja sudah cukup untuk meningkatkan Raja Naga sebanyak 70 hingga 80 ahli dominator alam semesta level 3. Panen ini terlalu besar. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit kegembiraan. Perjalanan ke zona tak terkalahkan ini adalah yang tepat. Ini hanyalah permulaan. Seseorang harus tahu bahwa ada ribuan binatang buas dan binatang luar angkasa di zona tak terkalahkan. Jika mereka semua dihilangkan, itu akan sangat menakutkan untuk perbaikan Istana Naga. Setelah mengumpulkan semua mayat, dia mengalihkan pandangannya ke dua harta bawaan di depannya. Salah satunya adalah kapal iblis. Yang lainnya adalah pedang besar. Wang Xian mengambil pedang besar itu dan melambaikannya dengan lembut. Di dalam sinar pedang yang dia lambaikan, kerangka keluar satu persatu. Tengkorak-tengkorak ini tidak berbeda dengan yang asli. Ini adalah harta bawaan yang sangat kuat. Demikian pula, kapal iblis juga sangat berguna. Setelah menyingkirkan dua harta bawaan, Wang Xian menyapu pandangannya ke sekeliling dan terbang lebih dalam ke kedalaman dengan senyum di wajahnya. Tidak ada yang tahu tentang pertempuran di sini. Tidak ada yang tahu bahwa 15 iblis kuat dan 8 tengkorak kuat telah dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Di bagian lain dari zona tak terkalahkan, beberapa pembangkit tenaga listrik masih merencanakan apakah mereka harus mengambil tindakan terhadap Raja Naga dan merebut harta di tangannya. Ada juga pembangkit tenaga listrik yang bergabung untuk merebut harta karun itu. Mereka mencari Wang Xian di zona tak terkalahkan. Kedalaman zona tak terkalahkan adalah tempat tinggal raksasa binatang buas yang sunyi. Itu juga merupakan tempat di mana pusat kekuatan dari zona tak terkalahkan mengalami pengalaman hidup dan mati. Setelah Wang Xian membunuh 23 ahli, dia terus terbang di zona tak terkalahkan. Dia melihat ke depan dan matanya bersinar. Monster tua dari zona tak terkalahkan tidak hanya bertarung melawan para ahli dari ras lain, tetapi mereka juga akan bertarung melawan sekelompok binatang buas dan binatang luar angkasa. Setelah binatang buas dan binatang buas terbunuh, mayat binatang buas dan binatang buas akan menjadi harta yang sangat besar bagi ahli manapun. Terutama mayat luar angkasa Behemoth, ada harta karun di mana-mana. Jika dia bisa membunuh lebih dari 1000 binatang buas atau raksasa luar angkasa, peningkatan ke Istana Naga akan sangat menakutkan. Saat dia terus terbang ke depan, dia tidak menemukan tanah harta karun khusus dalam beberapa hari ke depan. Setelah terbang selama setengah bulan, dia benar-benar memasuki bagian terdalam dari zona tak terkalahkan. Hutan. Bagian terdalam dari zona tak terkalahkan adalah hutan. Ada sungai yang panjang, sungai cahaya bintang. Di bagian terdalam, pemandangan di depannya tidak sepi seperti di luar. Sebaliknya, itu adalah hutan lebat. Sebuah sungai panjang mengalir melalui seluruh zona, seolah-olah itu adalah garis pemisah. Dan pada batas penglihatan seseorang dapat melihat sejumlah besar meteorit. Seluruh ruang dipenuhi dengan vitalitas. Kelangsungan hidup binatang buas dan raksasa luar angkasa sama-sama suka membangun sarang mereka sendiri dan menciptakan lingkungan mereka sendiri. Wang Xian berpikir dalam hati sambil terus terbang ke depan. Segera, dia tiba di depan sungai yang panjang. Seluruh sungai lebarnya lebih dari 100 juta kilometer, tetapi panjangnya tidak terlihat. Itu adalah batas yang lengkap. Dia tidak langsung memasuki seberang sungai. Sebaliknya, dia terbang ke atas di sepanjang sungai. Ini karena dia telah memperoleh sepotong informasi dari ingatan beberapa kerangka. Di sungai yang panjang ini, ada tempat berdagang. Perdagangan adalah hal penting di antara yang kuat. Secara alami, ada tempat perdagangan. Namun, tempat perdagangan ini tidak memiliki aturan apapun.
Jika mereka bertemu perkelahian, itu normal. Selain tempat berdagang di sungai panjang ini, ada hal lain yang menarik. Di sungai yang panjang ini, ada iblis gila yang mengapung di sepanjang sungai yang panjang. Dia dikenal sebagai hantu air. Ketika dia menjadi gila, dia akan menderita serangan gilanya tanpa bertanya siapa pihak lainnya. Lebih dari 100 ahli telah mati di tangannya. Dia juga memiliki saat-saat kejelasannya. Ketika dia berpikiran jernih, dia kadang-kadang muncul di tempat perdagangan. Selain itu, di pinggir sungai, ada tanah harta karun. Tempat harta karun ini mengumpulkan lingkaran yang kuat. Lingkaran itu disebut pemecah iblis. Kadang-kadang, binatang buas atau binatang luar angkasa di seberang sungai panjang akan menyerang para ahli di sini dan membunuh monster tua lainnya di zona tak terkalahkan. Wang Xian memutuskan untuk pergi ke lokasi tempat perdagangan untuk melihat dan melihat situasi di sana. Jika tidak banyak ahli di tempat perdagangan, dia tidak keberatan mengungkapkan harta karun di tangannya untuk melihat apakah ada orang yang mencari kematian untuk menyergapnya. Dia terus terbang ke atas. Beberapa hari kemudian, meteorit yang agak bobrok yang tampak seperti benua muncul di hadapannya. Benua itu hanya memiliki luas sekitar 10 juta kilometer. Ada ahli yang bergerak di atasnya. Wang Xian terbang dan mengukur lingkungannya. Beberapa ahli juga memperhatikan kedatangan Wang Xian dan mengukurnya juga. Wang Xian mengabaikan mereka dan tiba di pusat benua dalam sekejap. Di tengah benua adalah area yang ditutupi oleh formasi. Ada banyak sosok yang bergerak di area yang dicakup oleh formasi. Ada kerangka, manusia, binatang iblis, dan sebagainya. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Namun, kekuatan manusia dan binatang iblis ini tidak kuat. Kekuatan mereka berada pada tingkat penguasa tingkat 2 di alam semesta. Mereka adalah utusan dari pembangkit tenaga listrik ini. Mereka juga bisa menjadi penyedia layanan. Atau mungkin ada harta di sini, dan orang-orang ini bertugas mengirim pesan dan melakukan transaksi. Bab 3656-3655 adalah transaksi publik. Menurut ingatan yang kuperoleh, banyak dari pembawa pesan ini adalah tiruan dari monster tua di zona tak terkalahkan. Tidak ada aturan di zona tak terkalahkan. Melalui metode ini, mereka dapat memastikan keselamatan mereka sendiri. Wang Xian melihat ke tempat perdagangan dengan mata bersinar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang ke bawah. Berdengung. Ada formasi susunan yang menutupi area di bawah ini. Saat dia mendarat, dia bisa dengan mudah memasukinya. Namun, ketika dia masuk, dia merasakan kekuatan yang kuat menekannya. Itu menekan kekuatannya. Kekuatan penekan ini membuatnya tidak dapat melepaskan bahkan 1/10 dari kekuatannya. Formasi susunan ini tertinggal di sebidang tanah ini. Fungsinya untuk melindungi dan menekan. Jika dunia luar ingin menerobos formasi ini, bahkan orang gila pun tidak akan mampu melakukannya. Sedangkan untuk suppressive force, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mampu melepaskan bahkan 1/10 dari kekuatannya. Ini adalah lokasi perdagangan yang sempurna. Ketika Wang Xian masuk, dia tidak menarik perhatian terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di dalam. Seluruh lokasi perdagangan sangat kecil, hanya seluas lebih dari 10.000 kilometer. Tidak banyak ahli yang berjalan-jalan di sini. Ada papan nama di sekitar masing-masing ahli, dan di atasnya ada barang-barang yang diperdagangkan. Wang Xian melirik. Ada banyak barang yang diperdagangkan, termasuk mayat raksasa luar angkasa. Dia melihat semua jenis tumbuhan dan harta surgawi, harta spiritual bawaan, cacing gu, benda aneh, dan bahkan teknik terlarang. Bahkan ada avatar Nether Spirit. Wang Xian melihat papan nama di samping sosok ilusi dengan kata-kata, berurusan dengan Nether Spirit, tertulis di atasnya. Nether Spirit umpan tanpa pemilik. Saat ini, dengan peningkatan istana naga dan pohon leluhur, Wang Xian dapat memiliki 2 avatar Nether Spirit lagi. Selama dia mendapatkan avatar Nether Spirit, dia bisa dengan cepat mencapai level yang sama dengan dirinya. Kekuatan tempur Wang Xian saat ini tidak bergantung pada batu giling 5 elemen, cakram naga Tai Chi, atau sayap suci inkorporeal. Dia juga berada di level master sejati alam semesta di level pertama. Avatar Nether Spirit-nya juga memiliki kekuatan seperti itu. Menambahkan 1 avatar Nether Spirit lagi sama dengan menambahkan master alam semesta biasa pada level ahli level pertama. Peningkatan ini tidak kecil. Jika dia memiliki keempat avatar Nether Spirit-nya,
kekuatan yang bisa dia keluarkan bersama akan lebih kuat dari 5 elemen Millstone. Wang Xian bergerak dan tiba di depan kios dalam sekejap. Di samping kios, seorang ahli dari suku Hades meliriknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5 buah biasa untuk menstabilkan pikiranmu dengan imbalan 2 avatar Hades. Beritahu tuanmu apakah kamu ingin berdagang atau tidak. Wang Xian berkata langsung kepada pakar suku Hades. Hah, harta karun untuk menstabilkan pikiranmu. Pakar ras dunia bawah itu sedikit terpana. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Buah surgawi apa? Aku perlu melihatnya. Pakar ras dunia bawah itu menatap Wang Xian dan langsung bertanya. Berdengung, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan buah embrio yang mengembalikan jiwa muncul di depannya. Buah di puncak level ksatria alam semesta. Auranya memang bisa menstabilkan pikiran Anda. Namun, itu terlalu sedikit untuk ditukar dengan 2 avatar hantu dunia bawah dengan 5 dari mereka. Mata ahli dari ras Nether Spirit menyala. Dia mengukur buah itu dengan hati-hati dan berkata, Hehe, tanya tuanmu. Jika dia ingin bertukar, biarlah. Jika dia tidak ingin bertukar, biarlah. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Mata ahli dari ras Nether Spirit berkedip. Dia perlahan menutup matanya. Berdengung. Namun, segera, Wang Xian tiba-tiba merasa bahwa aura ahli dari ras Nether Spirit di depannya telah berubah. Aura tubuhnya meningkat pesat, dan temperamennya juga mengalami perubahan besar. Sepasang mata yang dalam menatap Wang Xian. Kemudian, mereka perlahan mendarat di buah hijau di depannya. Raja Naga dari Istana Naga. Pakar Hades di depannya bertanya dengan sedikit keraguan. Oh, ya, Wang Xian mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Dia menatapnya dan bertanya, apakah Anda ingin membuat kesepakatan? Saya ingin membuat kesepakatan. Saya ingin lebih banyak buah biasa. Pakar dari ras Netherworld segera berkata. Lebih banyak buah biasa. Itu tergantung pada apakah kamu dapat menghasilkan item yang cukup. Wang Xian tersenyum dan berkata, aku hanya butuh 2 hantu akhirat. Saya tidak ingin lebih. Raja Naga, hargamu terlalu tinggi. Pakar dari ras Netherworld berkata. Barang langka bisa didapatkan. Anda tidak harus menerimanya. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Beri aku 4 dari mereka. Pakar dari ras Netherworld menggerakkan telapak tangannya dan 2 hantu Netherworld serta 10 harta spiritual bawaan muncul di tangannya. Wang Xian tersenyum saat melihat ini. Dengan gerakan telapak tangannya, 4 buah biasa muncul di tangannya. Perdagangan selesai. Bagi Wang Xian, perdagangan ini adalah untung besar. Raja Naga dari Istana Naga. Buah surgawi untuk menstabilkan pikiran seseorang. Pada saat ini, seorang ahli di samping melihat transaksi tersebut dan mau tidak mau menggeram dengan suara rendah. Itu benar. Mengkonsumsi buah embrio abadi untuk menstabilkan pikiran seseorang. Tuanmu ingin melakukan transaksi. Keluarkan harta karun itu dan kalian semua harus tahu harga transaksiku, kan? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan senyum tipis. Saat dia berbicara, sosok yang identik muncul di sampingnya. Salah satu sosok bergerak dan segera meninggalkan tempat itu. Wang Xian meninggalkan klon di sini untuk mencegah sejumlah besar pembangkit tenaga listrik menyerangnya. Adapun tubuh aslinya, dia bisa bersembunyi di tempat lain. Jika itu adalah perdagangan, klon akan menyelesaikannya. Jika seseorang ingin menyerangnya, tidak masalah meskipun klonnya mati. Harta karun klonnya juga bisa ditempatkan di kerajaan dewa, yang juga merupakan istana naga. Metode ini juga digunakan oleh banyak monster tua di tempat perdagangan ini. Masih ada beberapa ribu keping pohon leluhur buah embrio biasa. Saat ini, mereka tidak berguna bagi istana naga. Jika saya dapat menukarnya dengan sejumlah besar harta dan sumber daya spiritual bawaan, itu akan sangat bermanfaat bagi istana naga. Wang Xian terbang keluar dari benua ini. Merasakan ada banyak pasang mata yang menatapnya, dia langsung melesat. Suara mendesing. Dia terbang selama setengah jam dan mengamati sekelilingnya. Segera, dia terbang menuju sisi lain dari sungai yang panjang. Ketika dia tiba di wilayah binatang buas, raksasa luar angkasa, dia bersembunyi langsung di atas pohon. Di sini, tempat berdagang tidak terlalu jauh. Wang Xian bersembunyi di atas pohon dan merasakan semua yang terjadi di tempat perdagangan. Raja Naga dari Istana Naga sebenarnya akan melakukan perdagangan di sini.
Segera beritahu Tuan bahwa harta yang memantapkan pikiran seseorang adalah barang penyelamat hidup Tuan kita. Buah surgawi seperti itu sangat menggoda bahkan untuk iblis gila. Itu juga sangat berguna bagi Tuan kita. Pada saat ini, kedatangan Wang Xian di tempat perdagangan telah menimbulkan kehebohan. Aura dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang menguasai alam semesta dengan kekuatan tempur level 2 berubah seketika. Jelas bahwa mereka sibuk dengan pikiran monster tua itu saat dia melihat tiruan Wang Xian. Klon Wang Xian ini memiliki kekuatan tempur seorang master alam semesta dengan kekuatan tempur level 3. Dia duduk bersila dan menuliskan aturan perdagangan sambil mengamati sekeliling dengan senyuman di wajahnya. Bab 3657-3656, Penyihir Tua. Raja Naga itu telah muncul di area perdagangan. Saya tidak menyangka dia berani muncul di area perdagangan. Tidak hanya itu, dia juga secara terbuka memperdagangkan buah suci untuk menstabilkan pikirannya. Sekarang, banyak monster tua di zona tak terkalahkan telah menerima beritanya. Aku benar-benar tidak menyangka Raja Naga itu begitu tidak bermoral. Aku mendengar bahwa setelah tubuh aslinya tiba, dia meninggalkan klon dan pergi. Raja Naga itu masih agak berhati-hati. Dia tidak sombong sampai berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Ayo pergi. Kami memiliki harta yang diberikan kepada kami oleh Pangeran Ketiga. Melalui tiruannya, kita bisa menemukan tubuh aslinya. Di zona tak terkalahkan, berita kemunculan Wang Xian di tempat perdagangan segera menyebar ke telinga monster tua klan malaikat. Mereka semua memiliki bawahan mereka di tempat perdagangan. Saat Wang Xian muncul, mereka secara alami menerima laporan dari bawahan mereka. Ini memberi mereka kejutan yang menyenangkan. Mereka telah mencari Raja Naga selama periode waktu ini. Namun, zona tak terkalahkan itu terlalu besar. Tanpa berita atau petunjuk, sulit menemukannya. Lebih dari selusin ahli dari klan malaikat terbang menuju tempat perdagangan tanpa ragu-ragu. Bukan hanya klan Angel. Di hutan yang terletak di zona tak terkalahkan, 40 hingga 50 burung phoenix mengepakkan sayapnya yang indah dan terbang menuju tempat perdagangan. Selain itu, pakar lain yang telah menerima berita tersebut juga langsung bergegas menuju arena perdagangan. Harta karun yang dapat menstabilkan pikiran seseorang sangat berguna bagi sebagian besar ahli di zona tak terkalahkan. Faktanya, semua monster tua tingkat atas dari zona tak terkalahkan yang telah menerima berita semuanya terbang menuju tempat perdagangan. Untuk beberapa monster tua tingkat atas, mereka sangat dekat dengan iblis gila. Begitu kekuatan mereka terus meningkat, mereka mungkin tidak dapat mengikuti karena peningkatan kekuatan mereka. Begitu mereka tidak bisa mengikuti, mereka akan menjadi setan gila. Oleh karena itu, ini menghasilkan harta yang menstabilkan pikiran mereka, yang sangat penting bagi mereka. Ketika mereka mendapatkan harta yang dapat menstabilkan pikiran mereka melalui perdagangan Raja Naga di tempat perdagangan, banyak ahli terbang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di tempat perdagangan, monster tua dari zona tak terkalahkan telah meninggalkan beberapa harta karun dengan bawahan atau avatar mereka. Ketika mereka ingin datang, mereka dapat dengan mudah berteleportasi. Segera, sosok muncul di sekitar area perdagangan. Di beberapa tempat, lebih dari selusin sosok langsung muncul di sekitarnya. Mata mereka mengamati sekeliling, penuh kewaspadaan. Di zona tak terkalahkan, banyak orang adalah lawan, dan semuanya adalah musuh. Tidak ada aturan di sini. Jika Anda ingin tinggal di sini, Anda harus berhati-hati. Lagi pula, ada banyak pembangkit tenaga dari ras puncak yang berkumpul di sini, dan banyak dari pembangkit tenaga ini sangat aneh. Pembunuhan ras bawah. Keanehan ras magus. Laut skeleton dari ras kerangka. Memasuki. Beberapa ahli bergerak dan segera terbang menuju tempat perdagangan. Tempat perdagangan adalah tempat yang tertinggal sejak pembentukan zona tak terkalahkan. Begitu mereka masuk, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Namun, ini tidak berarti mereka tidak bisa bertarung di sini. Oleh karena itu, mereka masih sangat berhati-hati saat masuk. Namun, area perdagangan sangat kecil. Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat avatar Wang Xian di dalamnya. Sebuah papan nama berdiri di sana, dan semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Satu buah embrio yang mengembalikan jiwa dengan imbalan 5 harta spiritual bawaan. Itu Raja Naga. Auranya sangat lemah. Itu avatar. Seekor harimau surgawi menatap Wang Xian,
dan matanya berbinar. Saya mendengar bahwa buah ini berada di puncak alam terhormat. Ini permintaan yang sangat besar. Seorang lelaki tua bergerak dan tiba di depan tiruan Wang Xian. Raja Naga, bisakah kamu menunjukkan kepada kami salah satu buah embrio yang mengembalikan jiwa? Dia bertanya pada Wang Xian. Tentu, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan sebuah buah muncul di depannya. Aura buah embrio yang mengembalikan jiwa tersebar di sekitarnya. Semua ahli bisa merasakannya dengan mudah. Buah di puncak alam terhormat. Hargamu terlalu mahal. Orang tua itu memandang Wang Xian dan berkata, harga yang mahal seperti itu mungkin menyinggung beberapa orang. Mengapa tidak berteman dengan menjadi lebih murah? Menyakiti orang. Jika Anda tidak mampu membelinya, tersesat. Jangan kehilangan nyawamu karena buah. Wang Xian menatap lelaki tua di depannya dan menjawab dengan tenang. Kata-katanya membuat wajah lelaki tua itu menjadi gelap seketika. Ekspresinya berubah dan dia mendengus pelan. Hehe, jika kamu ingin berdagang, maka berdaganglah. Jika Anda tidak ingin berdagang, maka tersesatlah. Harga ini tidak akan berubah. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan berkata tanpa ekspresi. Raja Naga ini sangat sombong. Tidak ada jalan lain. Dia dengan jelas menandai harganya. Terserah Anda mau berdagang atau tidak. Beberapa pembangkit tenaga listrik sedikit mengernyit saat mendengar kata-katanya. Saya ingin buah umur panjang. Pada saat ini, sesosok yang mengenakan topi bambu dan diselimuti energi hijau berjalan mendekat dan mengeluarkan 5 harta spiritual bawaan. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan berdagang satu sama lain. Transaksi pertama selesai. Ini membuatnya diam-diam bahagia. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ketika dia datang ke sini, dia tidak menyangka bahwa mengambil buah embrio biasa akan berguna. Harta spiritual bawaan yang dia tukarkan tidak perlu lagi dimakan oleh batu giling 5 elemen Tai Chi Dragon Disc. Ini karena peningkatan 5 elemen batu giling Tai Chi Dragon Disc mungkin akan membutuhkan beberapa harta unik untuk ditingkatkan. Harta karun ini mirip dengan teratai air kelas 12. Tentu saja, jika Wang Xian memiliki cara untuk melebur harta karun tertinggi bawaan, lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen juga dapat menyerap harta karun tertinggi bawaan untuk meningkatkan diri. Namun, harta bawaan tertinggi sangat kokoh. Akan sangat sulit untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, harta bawaan tertinggi ini dapat diberikan kepada pembangkit tenaga listrik Istana Naga. Meskipun naga surgawi tidak perlu menggunakan senjata seperti pisau, tombak, pentungan, dan sejenisnya, beberapa harta bawaan tertinggi masih bisa meningkatkan kekuatan naga surgawi. Kedua, harta spiritual bawaan dapat dicairkan dan dapat membantu naga suci memelihara mutiara naga. Harta karun spiritual bawaan ini semuanya disiapkan untuk para ahli Istana Naga. Monster tua di zona tak terkalahkan semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat yang telah hidup lama dan memiliki banyak harta di tangan mereka. Harta karun bawaan tertinggi langka, tetapi masih banyak di alam semesta harta karun spiritual bawaan. Ini karena beberapa harta karun numinous bawaan dapat dipalsukan di kemudian hari. Raja Naga, aku ingin 2 buah serval. Transaksi pertama selesai, dan segera, seorang ahli dari klan Divine Tiger datang. Dia mengeluarkan sumber daya dan berbicara dengan Wang Xian. Ketika Wang Xian melihat ini, dia langsung mengeluarkan 2 buah serval. Di wilayah yang tak terkalahkan, sebagian besar monster tua masih kagum pada Wang Xian. Lagi pula, Raja Iblis Air tertinggi, cendekiawan tua, magi menara hitam, dan bahkan pembatasan iblis gila semuanya telah mati di tangan Wang Xian. Di seluruh wilayah yang tak terkalahkan, mungkin tidak lebih dari 3 orang yang bisa mengalahkan Raja Naga ini dalam pertarungan 1 lawan 1. Nyatanya, tidak ada. Beberapa monster tua yang tidak memiliki tim atau pengaruh hanya dapat melakukan transaksi jika mereka ingin menstabilkan pikiran dan harta mereka. Terlebih lagi, bagi banyak monster tua, beberapa harta di tangan mereka tidak berguna bagi mereka. Bab 3658-3657, di bawah penyihir tua. Bagaimana efek dari apa yang disebut buah janin normal ini? Di area perdagangan, ahli dari klan Harimau Surgawi yang telah membeli 2 buah janin normal berjalan ke samping. Di sampingnya, ada lebih dari 10 ahli dari klan Divine Tiger. Ketika mereka melihatnya menelan buah janin normal, mereka mau tidak mau bertanya. Ini berguna, sangat berguna.
Saya dapat dengan jelas menemukan bahwa pikiran saya jauh lebih jernih. Pakar dari klan harimau surgawi merasakan perubahan di tubuhnya dan mau tidak mau mengeluarkan cahaya. Tanpa ragu, dia langsung meminum pil kedua. Efeknya tidak buruk. Setidaknya itu memiliki pengaruh yang signifikan pada saya. Namun, saya memperkirakan bahwa semakin kuat, semakin rendah efeknya. Saya hanya bisa mengkonsumsinya dalam jumlah banyak. Pakar dari klan harimau surgawi terus berbicara. Ayo pergi dan berdagang. Pakar lain dari klan harimau surgawi menganggukkan kepala dan berjalan menuju tiruan Wangxian. Raja Naga, kami ingin 30 buah. Apakah Anda memiliki? Lebih dari selusin ahli dari klan harimau surgawi berjalan mendekat dan berbicara langsung. Lupakan sekitar 30 buah, kita bahkan punya 300 buah. Wangxian tersenyum tipis dan berbicara kepada mereka. Hah, setelah mendengar kata-kata Wangxian, lebih dari 10 ahli dari klan harimau surgawi sedikit terkejut. Dengan gerakan telapak tangan mereka, semua harta perdagangan muncul di depan mereka. Kami membeli begitu banyak sekaligus. Bisakah Anda memberi kami satu? Seorang ahli dari klan harimau surgawi mau tidak mau angkat bicara. Jika kamu membeli 100, aku bisa memberimu satu, 30 terlalu sedikit. Wangxian langsung menolak. Ini menyebabkan harimau surgawi sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Wangxian mengeluarkan 30 buah kelahiran normal dan menyimpan lebih dari 100 harta spiritual bawaan ke dalam istana naga. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Raja Naga? Dia juga bisa mengalahkan 300 dari mereka. Buah di puncak level ksatria alam semesta. Buah dewa tingkat ini tidak berharga untuk ras puncak. Namun, buah surgawi dengan efek ini sangat jarang. Agar Raja Naga dapat mengeluarkan begitu banyak buah kelahiran normal, itu pasti karena pohon dewa yang kuat di Istana Naga. Pohon suci ini pasti menghasilkan banyak buah kelahiran normal. Seharusnya begitu. Untuk dapat mengambil 300 dari mereka, tampaknya Raja Naga harus dapat memperoleh buah umur panjang dengan sangat cepat. Dia mendapat untung besar kali ini. Dia memiliki begitu banyak buah umur panjang di tangannya dan menjualnya dengan harga yang mahal. Ini hanya merampok uangnya. Di daerah sekitarnya, ketika para ahli mendengar kata-kata Wangxian, wajah mereka terbakar karena kegembiraan dan ketidakberdayaan. Harganya terlalu tinggi. Namun, sejak itu terjadi, ada juga cukup banyak ahli yang langsung berjalan menuju Wangxian untuk melakukan perdagangan. Hanya dalam waktu singkat, Wangxian telah memperdagangkan lebih dari 300 buah vivipar. TSK-TSK, monster tua dari zona tak terkalahkan benar-benar sangat berharga. Wangxian, yang bersembunyi di pohon, melihat hasil panen hari itu dengan ekspresi sedikit bersemangat. Ini lebih dari 1.500 harta spiritual bawaan. Panen ini terlalu gila. Namun, jumlah buah yang dijualnya kurang dari 1/10. Tuan, Raja Naga dari Istana Naga ini telah berdagang selama sehari. Saya menghitung bahwa dia seharusnya memperdagangkan lebih dari 340 buah. Dia seharusnya masih membawa banyak dari mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster tua yang datang. Bawahan mereka melaporkan situasinya. Ketika mereka mendengar ada lebih dari 400 buah, napas mereka menjadi sangat panas. Berapa banyak dari buah-buahan ini yang dimiliki Raja Naga? Beberapa monster tua mau tidak mau berpikir dalam hati. Seiring berjalannya waktu, perdagangan terus berlanjut. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak di awal, masih ada monster tua yang datang untuk berdagang setiap saat. Ini menyebabkan semakin banyak ahli berkumpul di sekitar tempat perdagangan. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 1.000. Hampir 700 buah sudah diperdagangkan. Ini gila. Berapa banyak stok yang dimiliki Raja Naga? Ketika mendekati hari ketiga, beberapa monster tua mau tidak mau berseru kaget. 3 hari sangat singkat bagi mereka. Tapi dalam 3 hari ini, mereka menyaksikan perdagangan Raja Naga dari Istana Naga. Ini hanyalah kekerasan, mereka mendapat untung besar. Nyonya penyihir, Nyonya penyihir. Pada saat ini, suara yang sangat hormat tiba-tiba terdengar. Ketika monster tua di sekitarnya mendengar alamat ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka buru-buru melihat ke belakang. Di belakang mereka, seorang wanita tua yang memegang tongkat sihir berjalan mendekat. Wajah wanita tua itu penuh dengan tato tebal, dan kulitnya yang terbuka juga penuh dengan tato.
Tingginya hanya sekitar 1,5 meter dan tampak bungkuk. Namun, monster tua di sekitarnya dipenuhi dengan kewaspadaan dan ketakutan saat melihatnya. Beberapa monster tua bahkan langsung bersembunyi jauh. Penyihir tua, dia benar-benar datang. Dia benar-benar datang juga. Seorang ahli dari suku kura-kura hitam melihat sosok ini berjalan mendekat dan pupil matanya sedikit berkontraksi saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Penyihir tua mengabaikan semua ahli di sekitarnya dan langsung berjalan ke tempat perdagangan. Dia memandang Wang Xian dan berjalan lurus ke arahnya. Nyonya penyihir, Nyonya penyihir. Beberapa monster tua dari zona tak terkalahkan melihatnya dan dengan cepat memberi jalan untuknya. Kedatangan penyihir tua itu langsung menarik perhatian Wang Xian. Saat dia melihat sosok ini, informasi tentang dia muncul di benaknya. Penyihir tua, monster tua dari klan penyihir. Dia dulunya adalah iblis gila yang sangat menakutkan. Namun, dahulu kala, dia menggunakan metode khusus untuk menekan pikirannya dan membuatnya berhenti menjadi iblis gila. Namun, kekuatannya pasti setingkat iblis gila. Itu jauh lebih kuat dari larangan iblis gila. Selain itu, dia secara terbuka diakui sebagai penyihir terkuat di wilayah yang tak terkalahkan. Dia juga dikenal sebagai penyihir tua. 10. Penyihir tua itu berjalan ke Wang Xian dan berbicara dengannya. 50 harta spiritual bawaan terbang. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menyingkirkannya. Dia segera memberikan 10 buah serval ke penyihir tua. Penyihir tua itu memandangi buah serval dan merasakan aura yang dipancarkannya. Ekspresinya berubah. Dia membuka telapak tangannya. Tato di telapak tangannya berpendar dan buah serehnya menghilang. Penyihir tua itu tidak pergi. Dia terus berdiri di sana seolah-olah dia sedang menunggu. Bagus. Namun, 10 detik kemudian, suara menyeramkan dan menakutkan keluar dari mulut penyihir tua itu. Ekspresi aneh muncul di matanya yang keruh. Dia menatap Wang Xian dan memegang tongkat ajaib di tangannya dengan erat. 100 buah. Beri aku 100 buah. Dia berbicara dengan suara aneh sambil menatap Wang Xian dengan tatapan membara. Aura di tubuh penyihir tua itu juga berubah. Gelombang energi menghilang di sekitarnya. Bagaimana situasinya? Penyihir tua menginginkan 100 buah rahim untuk Raja Naga. Apakah Anda ingin berdagang atau tidak? Perubahan mendadak membuat semua orang sedikit terkejut. Beberapa monster tua buru-buru mundur dan menatapnya. Jika kamu menginginkannya, tukarkan dengan item itu. Wang Xian melihat perubahan pada penyihir tua di depannya. Matanya berkedip saat dia berbicara dengan tenang. Bab 3659-3658 Ancaman, Kutukan. Saya tidak memiliki sumber daya yang cukup. Beri aku 100 pil. Jika saya dapat menyelesaikan masalah di tubuh saya, jika saya dapat membuat terobosan, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Penyihir tua menatap Wang Xian dan berbicara setelah mendengar kata-katanya. Prostitusi gratis. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengejek ketika dia mendengar kata-katanya. Tersesat jika Anda tidak memiliki barang untuk diperdagangkan. Jangan ganggu bisnis saya. Ini. Raja Naga tidak peduli dengan penyihir tua itu. Dia sama sekali tidak memberinya wajah. Tentu saja tidak. Penyihir tua itu sangat kuat, tapi Raja Naga juga tidak lemah. Saat monster tua di sekitar melihat perubahan mendadak ini, mata mereka berbinar. Uhuk-uhuk. Raja Naga, tahukah Anda bahwa lebih baik tidak memprovokasi penyihir? Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan khawatir, aku akan membuatmu dengan patuh mengambil semua buah cangtai untukmu. Saat penyihir tua itu berbicara, tato di tubuhnya tampak hidup saat menyebar ke klon Wang Xian. Wang Xian menoleh dan matanya bersinar dengan kilatan dingin. Oh Ting, kamu mencari kematian. Batuk, begitu. Penyihir tua itu tersenyum sinis. Tato itu menyebar ke kaki Wang Xian. Wang Xian segera merasakan kekuatan mengerikan yang menahannya. Di tempat perdagangan, kekuatan semua orang akan ditekan. Namun, ini hanyalah tiruan dari Wang Xian. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Saat berhadapan dengan penyihir tua di depannya, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meretih. Gumpalan petir muncul di sekitar Wang Xian. Petir menyerang penyihir tua di depannya. Berdengung. Penyihir tua itu berdiri diam dan tidak bergerak. Tato di tubuhnya bersinar dan memblokirnya dengan mudah. Batuk.
Raja Naga, kamu sangat kuat. Namun, Anda meninggalkan klon ini di sini untuk meninggalkan kelemahan terbesar Anda. Jika kamu tidak memberiku semua buah rahim, aku akan menghancurkanmu dan istana nagamu. Saat penyihir tua itu berbicara, tiruan Wang Xian, yang dipenuhi tato, perlahan meleleh dan berubah menjadi daging dan darah. Dari kakinya, perlahan-lahan memadat menjadi sepotong daging dan darah. Wang Xian menundukkan kepalanya dan menyaksikan tiruannya dibunuh. Dia memandang penyihir tua itu dengan tenang dan berkata, "Kamu akan mati." Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tiruannya dilebur menjadi bakso. Batuk, batuk, batuk. Saya akan mati. Penyihir tua itu tersenyum sinis, mengulurkan tangannya untuk mengambil bola darah, dan langsung berjalan keluar. Ini, penyihir tua benar-benar menghancurkan klon Raja Naga. Penyihir tua ingin menggunakan klon Raja Naga, dan kemudian mengutuk tubuh utamanya untuk membuat Raja Naga tunduk. Penyihir tua adalah penyihir terkuat di wilayah kita yang tak terkalahkan. Jika dia mengutuk Raja Naga di sarangnya sendiri, maka Raja Naga akan dikutuk sampai mati setiap saat. Bagaimana bisa Raja Naga bersembunyi? Harga buah ini terlalu tinggi. Jika penyihir tua ingin berurusan dengan Raja Naga akan menderita. Monster tua di zona tak terkalahkan terkejut saat melihat pemandangan ini. Eksistensi menakutkan lainnya di zona tak terkalahkan mereka, iblis gila lainnya, penyihir tua menyerang Raja Naga. Dan dia bahkan membunuh klon Raja Naga. Ini membuat mereka sangat terkejut. Beberapa tercengang, sementara yang lain bersorak. Harga pakaian janin normal Raja Naga telah menyebabkan banyak monster tua menjadi sangat tidak senang. Penyihir tua memegang bakso tiruan Wang Xian di tangannya. Senyum muncul di wajahnya yang tua dan bertato saat dia terbang lurus ke depan. Pada posisi ini, mustahil untuk kembali ke kerajaan sucinya dalam sekejap kecuali kekuatan seseorang telah mencapai level tertentu. Bahkan penyihir tua pun tidak bisa melakukannya. Dia ingin kembali ke sarangnya sendiri dan menggunakan kutukan untuk membunuh Raja Naga dan memperbudaknya. HMPH, Old Thing, kamu mencari kematian. Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat ini, Wang Xian, yang bersembunyi di pohon, merasakan segalanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Penyihir tua ini ingin menggunakan kutukan untuk membuatnya tunduk padanya. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan kutukan jarak jauh. Selanjutnya, dia akan melakukan semua ini di sarangnya sendiri. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Wang Xian dapat menemukan sarangnya, penyihir tua itu tidak akan takut. Ini karena di sarangnya sendiri, dia yakin bahwa dia bisa melawan 3-4 eksistensi dengan level yang sama dengannya. Raja Naga bisa membunuh kutukan kegilaan. Namun, di sarangnya sendiri, dia yakin bisa melawan Raja Naga. Ini juga alasan mengapa dia berani membunuh tiruan Wang Xian tanpa ragu. Lair of a Wizard sangat menakutkan. Wang Xian juga bisa menebak pikiran penyihir tua itu. Karena itu, ketika penyihir tua itu bergerak, dia terbang menuju arah tempat perdagangan. Kali ini, dia melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dengan kecepatan Master Alam Semesta tingkat 2, dia bisa mencapai tempat perdagangan dalam waktu 10 menit. Penyihir tua ini telah meninggalkan tempat perdagangan. Hehe, saya tidak bisa kembali ke kerajaan surgawi saya di ruang ini dalam sekejap. Aku akan bisa mengejarmu dalam 15 menit, tua. Mata Wang Xian berbinar. Klonnya terbunuh, tetapi Wang Xian telah meninggalkan kekuatan petir pada penyihir tua itu. Kemampuan mengejar kekosongan dari sayap suci inkorporeal. Sekarang kekuatan Wang Xian telah meningkat, kemampuannya untuk mencari musuh dalam kehampaan juga meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan petir di tubuh penyihir tua itu. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap suci yang baru jadi dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Di depan tempat perdagangan, penyihir tua itu terbang ke arah dengan kecepatan Master Alam Semesta tingkat 1. Jelas, arah itu ke arah sarangnya. Di belakangnya, monster tua dari zona tak terkalahkan tidak berani mengikuti keberadaan seperti penyihir tua. Mereka hanya bisa melihatnya pergi dengan cepat. Dan apa yang terjadi di arena perdagangan juga dengan cepat menyebar. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir, Raja Naga dari Istana Naga telah menjual harta karun untuk menstabilkan pikirannya, menarik sejumlah besar monster tua untuk menyerbu. Masih banyak monster tua di jalan.
Sekarang hal seperti itu telah terjadi, itu secara alami menimbulkan sensasi yang luar biasa. 10 menit adalah waktu yang sangat singkat. Jika penyihir tua itu ingin kembali ke sarangnya, dia akan membutuhkan 1 hari dengan kecepatannya. Aku bisa merasakannya, benda tua. Setelah 10 menit, Wang Xian sudah merasakan lokasi penyihir tua itu. Mata naganya dipenuhi dengan niat membunuh. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan meletus dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok penyihir tua segera muncul di hadapannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Wang Xian langsung berubah menjadi tubuh naga surgawi. Naga teci melingkari tubuhnya dan batu kilangan 5 elemen melayang di atasnya. Pada saat ini, Wang Xian melepaskan sebagian besar kartu truf dan kekuatannya untuk menyerang penyihir tua itu. Apa? Penyihir tua yang terbang dengan cepat ke depan tiba-tiba merasakan kekuatan menakutkan mendekatinya. Muridnya sedikit mengerut dan dia segera melihat ke belakang. Bab 3660-3659, bunuh penyihir tua itu. Di garis pandangnya, naga surgawi yang sangat menakutkan sedang menyerangnya. Melihat naga surgawi yang menakutkan ini, pupil penyihir tua itu sedikit mengerut, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Raja Naga dari Istana Naga. Dia meraung rendah, dan tato di wajahnya langsung terbang keluar dari wajahnya, membentuk susunan topeng yang sangat kuat di depannya. Formasi seperti topeng memancarkan energi aneh seolah ingin menyedot semuanya ke dalam topeng aneh ini. Oh Ting, kamu berani membunuh tiruanku dan berurusan denganku. Hari ini adalah hari kematianmu. Ketika Wang Xian melihat formasi topeng, dia melambaikan cakar naganya dan batu kilangan 5 elemen ilusi muncul di depannya. Itu dibebankan langsung pada formasi topeng. Ledakan, tabrakan yang mengerikan terdengar dan formasi topeng langsung dihancurkan oleh Wang Xian. Menabrak, Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan terus menyerang penyihir tua itu dengan kecepatan yang menakutkan. Dibandingkan dengan Wang Xian, kecepatan penyihir tua itu jauh lebih lambat. Ada 2 jenis penyihir. Salah satunya adalah tipe formasi dan yang lainnya adalah tipe modifikasi tubuh. Penyihir tua itu sudah lama hidup. Pada dasarnya, dia terlibat dalam kedua jenis. Namun, dia masih yang terbaik dalam formasi. Tubuhnya hanya sebanding dengan para ahli terkemuka di zona tak terkalahkan. Ini sudah dianggap sangat kuat. Namun, dari sudut pandang Wang Xian, dia jauh lebih lemah. Penyihir yang berspesialisasi dalam formasi paling takut dengan pertempuran jarak dekat. Mereka paling takut pada pembangkit tenaga listrik yang pandai dalam kecepatan. Kecepatan Wang Xian adalah pengekangan terbesar penyihir tua itu. Bagaimana Raja Naga ini mengejarku begitu cepat? Dan bagaimana dia tahu lokasiku? Ketika penyihir tua itu melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, wajahnya yang sangat tua menunjukkan ekspresi ketakutan. Sebagai seorang penyihir, dia tidak akan pernah meninggalkan jejak keberadaan atau keberadaannya kemanapun dia pergi. Tidak mungkin bagi orang lain untuk melacaknya. Namun, Raja Naga mampu menguncinya begitu cepat. Ini mengejutkan dan mengejutkannya. 9 tentakel, tersesat. Penyihir tua itu melihat Wang Xian muncul di depannya dalam sekejap. Matanya berdetak kencang saat dia meraung sinis. Ini karena tato di wajahnya telah hilang. Pada saat ini, seolah-olah hidung dan mulutnya hilang semua. Dia tampak sangat mengerikan. Pada posisi di belakangnya, 9 tentakel lengket tiba-tiba muncul dan menyapu ke arah Wang Xian. Ah! Jeritan sengsara bisa terdengar datang dari tentakel. Samar-samar, orang bisa melihat ada binatang mengerikan seperti ular yang tersegel di tentakel ini. Kekuatan yang dilepaskan oleh setiap tentakel tidak lebih lemah dari penguasa alam semesta tingkat 3. 9 klon naga. Wang Xian mengepakkan sayapnya dan 9 klon muncul di sekujur tubuhnya. Setiap klon menyerang salah satu tentakel. Mengaum. Ah! Raungan dan jeritan bergema satu sama lain. 9 klon naga menggigit tentakel penyihir tua. Ah! Ke-9 tentakel ini merupakan modifikasi dari tubuh penyihir tua. Hanya dengan kekuatan tubuhnya, ada celah besar antara dia dan kekuatan Wang Xian. Di bawah serangan 9 klon naga, 9 tentakel mulai pecah dengan cepat. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin saat dia mencakar tubuh penyihir tua itu dengan cakar naganya. Formasi bayangan. Ketika penyihir tua itu melihat bahwa 9 tentakelnya mudah patah, ekspresinya berubah drastis saat dia meraung keras. Tato di tubuhnya perlahan terlepas dari tubuhnya sekali lagi.
Sosoknya mulai menjadi ilusi. Hah! Tatapan Wang Xian menjadi dingin saat dia melihat tubuh penyihir tua itu berangsur-angsur menghilang dengan cara yang aneh. Naga surgawi yang perkasa. Dia menggeram dengan suara rendah. Naga dewa yang sangat besar muncul di langit. Itu mengunci sosok penyihir tua dan menyerangnya secara langsung. Namun, sosok penyihir tua yang agak ilusi itu benar-benar menghilang dari pandangan Wang Xian. Ketika Mighty Celestial Dragon melihat target serangannya telah menghilang, dia tidak berhenti. Sebaliknya, itu mengubah targetnya dan menuju ke arah kekosongan di sebelah kanan. Itu menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian juga mengepakkan sayap surgawi dan mengejarnya. Penyihir tua ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dia dapat menanamkan formasi di tubuhnya dan mengaktifkannya secara instan. Formasi barusan seharusnya menjadi formasi teleportasi kosong. Itu bisa berteleportasi dalam jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Wang Xian merasakan lokasi penyihir tua itu melalui kekuatan pengejaran kosong. Mengikuti serangan Mighty Heavenly Dragon, dia terbang lurus ke kanan. Kecepatan serangan aspek hukum naga langit yang perkasa sangat menakutkan. Itu sebanding dengan mengikuti dari belakang. Menurut akal sehatnya, penyihir tua itu berjarak 1 menit darinya. Jarak ini sudah sangat jauh. Jika Wang Xian tidak memiliki kemampuan untuk mencari musuh dalam kehampaan, dia akan dapat melarikan diri dengan gerakan ini. Sialan Raja Naga, kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan banyak formasi di tubuhku. Begitu aku kembali ke sarang, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Jauh di kanan, penyihir tua itu menggeram dengan wajah ganas. Dia melihat ke depan dan terbang dengan cepat menuju sarang. Kecepatannya masih jauh lebih lambat dari kecepatan Wang Xian. Namun, ini adalah batasnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Penyihir tua, bisakah kamu melarikan diri? 2 menit kemudian, sebuah suara tiba-tiba bergema di kehampaan. Apa? Ketika penyihir tua itu mendengar suara ini, pupil matanya sedikit mengecil. Dia segera melihat ke belakang dengan wajah penuh keterkejutan. Ledakan. Di garis pandangnya, bayangan yang dibentuk oleh energi yang menyerangnya tadi mengejarnya dengan cepat. Di belakang, Raja Naga mengikuti dari belakang. Bagaimana kamu masih bisa mengunci posisiku? Saya telah menempatkan darah dan daging Anda kembali ke kerajaan surgawi. Bagaimana Anda masih bisa menguncinya? Penyihir tua itu menatap Wang Xian dan mengeluarkan suara bertanya yang tajam. Sebagai magus yang kuat, hal yang paling kuat adalah menghilangkan jejak. Kemanapun dia pergi, tidak ada jejak yang tertinggal. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih dikunci? Hal tua, sudah kubilang, kamu harus mati. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap suci inkorporealnya dan langsung muncul di depannya. Mengaum. Naga langit yang perkasa juga menyerang penyihir tua itu. Mata kehampaan. Formasi penafsiran Void. Ekspresi penyihir tua itu sedikit berubah. Di tempat di belakang punggungnya, banyak tato muncul di pupilnya. Penyihir tua itu dikelilingi oleh gelembung. Naga langit perkasa menyerangnya. Namun, ketika mencapai di depannya dan mengulurkan cakar naganya, cakar naga langsung menuju padanya dan tidak menyentuhnya. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengangkat alisnya sedikit. Formasi ini mirip dengan ruang yin yang dari lempeng naga Tai Chi. Namun, ini hanya untuk membuatmu hidup sedikit lebih lama. Wang Xian berkata dengan dingin. Dengan gerakan, dia datang ke depan penyihir tua dan menguncinya dengan dingin.